Nah teman-teman, inilah dia hasilnya setelah clear coat 3 lapis. Jika kalian ingin tahu proses kerjanya, nonton terus video ini sampai selesai, karena di video ini saya bakal menjelaskan proses-proses kerjanya dari mula hingga selesai finishing. Dan jangan di skip ya teman-teman, karena takutnya nanti kalian tertinggal informasi yang penting dari saya tentang proses pengerjaan panel ini. Oke, langkah pertama seperti biasa kita amplas dulu medianya dengan amplas ukuran 500. Jangan gunakan amplas yang kasar karena nanti meninggalkan goresan-goresan di permukaan media ini. Gunakan amplas yang ukurannya yang sesuai. Jadi saya menyarankan kalian menggunakan amplas yang berukuran 500. Nah, setelah kita amplas, kita cuci bersih dengan air sabun dan keringkan. Langkah selanjutnya kita sapukan dengan menggunakan plastik prima atau lebih dikenali PP Prima. Untuk pengaplikasian PP Prima ini ada dua cara. Ini cara saya di kuas dengan menggunakan kuas, dan cara yang kedua adalah disemprot. Tapi saya lebih memilih dengan cara dikuas seperti ini karena irit bahan. Selain itu daya rekatnya juga kuat karena langsung dikuas seperti ini. Biasanya saya mengaplikasikan PP Prima ini sebanyak 3 lapis. Untuk lapis pertama biasanya saya jeda dulu selama 15 menit ataupun langsung saya blower, langsung saya keringkan dengan blower, saya panasi. Seperti ini supaya lebih cepat daya keringnya. Setelah kering saya lanjut lagi lapis kedua. Setelah lapis kedua jeda lagi 15 menit. Setelah itu lanjut lagi ke lapis ketiga. Begitulah cara saya mengaplikasikan PP Prima ini. Oke, ini kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita semprot dengan menggunakan epoxy filler. Dan epoxy yang saya gunakan ini biasanya dari produk Nippon Paint, karena saya percaya produk ini daya rekatnya kuat, bahannya setelah kering agak keras dan juga cepat kering. Untuk pengaplikasian epoxy filler ini sama juga seperti tadi, pengaplikasian PP Prima sebanyak 3 lapis. Lapis pertama saya jeda 15 menit, lanjut lapis kedua saya jeda lagi 15 menit, dan seterusnya lapis ketiga. Saya sengaja lapisi sebanyak 3 lapis karena ini medianya bertekstur kulit jeruk, tapi kulit jeruknya tidak terlalu parah. Jadi cukup dilapisi 3 lapis sudah tertutup semuanya. Seterusnya ini adalah langkah yang keempat, yaitu dengan mewarnai, dicat dengan warna orange. Warna orange-nya ini saya racik sendiri ya. Saya campur dengan warna merah, campur dengan warna
kuning, campur hitam sedikit, dan juga pel emas, yaitu lembayung emas. Nah, ini saya lapis sebanyak 1 lapis saja, cukup saya semprotkan hingga tertutup semuanya warna epoksinya. Cukup sehingga catnya rata. Nah, itu sudah memadai, jangan terlalu tebal. Untuk cat warna orange-nya ini kalian bebas mau lebih gelap dari ini. Nah, nanti hasilnya akan jadi gelap juga warna kayunya. Kalau lebih mudah dari ini, warna kayunya juga jadi lebih mudah. Oke, kita masuk langkah yang keenam, yaitu potong film kayunya dengan cara dilebihkan setiap sisinya lebih 5 cm atau lebih tidak apa, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita solasi pinggirannya putus-putus. Nah, ini tujuannya supaya pada saat dimasukkan di air nanti, dihamparkan di air, filmnya tidak tergulung atau mengkerut. Oke, ini langkah yang ketujuh. Kita tebarkan di air seperti ini dengan cara dimiringkan 45 derajat supaya gelembung-gelembung udara tidak terjebak di bawah filmnya ini. Dan untuk mengetahui bagian mana yang menghadap ke air, cukup kita basahkan ujung jari kita dan kita lekatkan di filmnya. Bagian mana yang rasanya melengket itu adalah bagian yang menghadap ke air, dan bagian yang tidak melengket itu adalah bagian di atas yang tidak menghadap ke air. Biasanya saya diamkan dulu selama 40 detik sebelum saya semprot aktivator. Dan ketika mencelup cukup perlahan-lahan saja supaya motifnya tidak melebar, biar filmnya tetap stabil. Tekanan angin yang saya gunakan di kompresor adalah 10 psi dan setelan di spray gun saya buka maksimal. Ini langkah yang ke-8, kita cuci dulu medianya, kita siram dengan air supaya lendirnya tadi hilang. Setelah itu kita keringkan dulu sebelum masuk ke proses selanjutnya, yaitu clear coat. Sebelum kita semprot clear coat, kita campur dulu clear coatnya. Dan untuk clear coatnya ini saya menggunakan produk dari Sequence. Ini adalah tipe HS, High Solid. Dan takaran yang saya gunakan adalah 2:1. 2 untuk clearnya, 1 untuk hardenernya. Thinnernya cukup 20% atau 10% saja. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu clear coat. Ini adalah langkah yang ke-9 ya teman-teman. Seperti biasa saya mengaplikasikan clear coat ini sebanyak 3 lapis juga. Untuk lapisan pertama saya jeda 15 menit. Setelah itu lanjut lapisan kedua, saya jeda lagi 15 menit. Setelah itu lanjut lapis ketiga. Begitulah cara saya mengaplikasikan clear coat ini supaya hasilnya maksimal. Sedikit informasi tentang penggunaan thinner clear coat Sequence ini. Saya sengaja menggunakan thinner yang sedikit, 10% atau 20% saja, karena semakin sedikit thinnernya yang kita gunakan, clear coatnya akan semakin keras. Dan juga untuk mengelakkan dari bintik-bintik pada saat pengeringannya nanti, karena saya tidak menggunakan oven, jadi saya harus menggunakan thinnernya sedikit saja. Begitulah kira-kira teman-teman. Oke,
Oke, inilah dia hasilnya setelah saya keringkan selama 6 jam. Tapi ini belum lagi kering maksimal ya teman-teman. Kalau untuk pengeringan maksimalnya sebaiknya dikeringkan 1 hari 24 jam untuk mendapatkan pengeringan yang maksimal. Ini baru kering sentuh saja. Kalau mau lebih maksimal lagi, sebaiknya dipoles setelah 1 kali 24 jam supaya permukaannya halus dan licin. Ini dalam keadaan yang belum dipoles. Menurutku ini sudah cukup memuaskan karena ini kan hanya panel interior mobil saja. Kalau untuk bagian luar mobil seperti bodi mobil ya harus dipoles lah. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini saja. Jangan lupa dukung terus channel saya ini supaya bisa berkembang dan semakin maju. Cukup dengan cara klik tombol like, subscribe, dan klik tombol notifikasi loncengnya.